warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lintas hikmah yang beriman, tatkala Rasulullah mengambil baiat dari orang-orang Ansar pada baiat Aqabah II, di antara para utusan yang terdiri dari 70 orang itu, terdapat seorang anak muda atau tokoh dari kalangan Ansar yang ikut berbaiat, sehingga dia termasuk ke dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu golongan orang yang pertama masuk Islam. Dia juga ikut bersama Rasulullah dalam setiap perjuangan. Kelebihan anak muda tersebut yang paling menonjol dan keistimewaannya yang paling utama ialah kepahaman atau keahliannya dalam soal hukum. Keahliannya dalam fikih dan ilmu pengetahuan ini mencapai taraf yang menyebabkannya berhak menerima pujian dari Rasulullah dengan sabdanya, "Umatku yang paling tahu persoalan yang halal dan yang haram." Soal kecerdasan otak dan keberanian mengemukakan pendapat, anak muda ini hampir sama dengan Umar bin Al-Khattab. Ketika Rasulullah hendak mengirimnya ke Yaman, beliau menanyainya, "Apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili sesuatu, wahai anak muda?" "Kitabullah." "Bagaimana jika kamu tidak menemukan dalam kitabullah?" "Saya akan memutuskan dengan sunnah Rasul." "Jika tidak kamu menemukan dalam sunnah Rasulullah, saya pergunakan pikiranku untuk beristihad dan saya tidak akan berlaku sia-sia." Maka berseri-serilah wajah Rasulullah dan bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah sebagaimana yang diridai oleh Rasulullah." Dengan demikian, kecintaan anak muda tersebut terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah tidak menutup pintu untuk mengikuti buah pikirannya dan tidak menjadi penghalang bagi akalnya untuk memahami kebenaran-kebenaran dahsyat yang masih tersembunyi, yang menunggu usaha orang yang akan menghadapi dan menyingkapnya. Kemampuan untuk beristihad dan keberanian menggunakan otak dan kecerdasan inilah kemungkinan yang mengantarkan anak muda tersebut berhasil mencapai kekayaan dalam ilmu fikih dan mampu mengatasi persoalan saudara-saudaranya hingga dinyatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Siapakah gerangan anak muda tersebut? Ikuti kisah ini sampai akhir. Cerita-cerita sejarah melukiskan dirinya bagaimana adanya, yakni sebagai sosok yang berotak cemerlang dan menjadi penyuluh serta dapat memutuskan persoalan dengan sebaik-baiknya. Aizullah bin Abdillah menuturkan kepada kita sebuah kisah yang terjadi suatu hari di awal pemerintahan Khalifah Umar. Ia masuk masjid bersama beberapa orang sahabat. Ia mengisahkan, "Aku duduk di suatu majelis yang dihadiri oleh lebih dari 30 orang. Masing-masing menyebutkan sebuah hadis yang mereka terima dari Rasulullah. Pada majelis yang berbentuk lingkaran itu, ada seorang anak muda yang sangat tampan. Hitam manis warna kulitnya, bersih, manis tutur katanya, dan termuda usianya di antara mereka. Jika pada mereka terdapat keraguan tentang suatu hadis, mereka menanyakannya kepada anak muda itu, dan ia pun segera memberikan fatwanya. Ia tidak pernah berbicara kecuali bila diminta. Tatkala majelis itu berakhir, aku mendekati anak muda itu dan menanyakan siapa namanya. Ia pun menjawab, 'Saya adalah Mu'adz bin Jabal.'" Berikutnya, Abu Muslim Al-Khawlani menuturkan, "Saya masuk ke Masjid Hamah, dan di dalamnya aku mendapati sejumlah orang tua sedang duduk dan di tengah-tengah mereka ada seorang anak muda yang berkilau giginya. Anak muda itu diam tidak bersuara. Tetapi bila orang tua itu merasa ragu tentang sesuatu masalah, mereka menoleh dan bertanya kepadanya. Aku pun bertanya kepada teman karibku, 'Siapakah orang itu?' Ia menjawab, 'Itulah dia, Mu'adz bin Jabal.' Dalam diriku timbul perasaan suka dan sayang kepadanya." Sahar bin Hausab tidak ketinggalan memberikan ulasan. Ia menceritakan, bila para sahabat berbicara dan di antara mereka hadir Mu'adz bin Jabal, mereka pasti meminta pendapatnya karena kewibawaannya. Amirul Mukminin Umar sendiri sering meminta pendapat dan buah pikirannya. Bahkan dalam salah satu peristiwa yang pada waktu itu ia memanfaatkan pendapat dan keahliannya dalam hukum. Umar pernah berkata, "Kalau bukan karena
Allah memberikan pertolongan lewat Mu'adz bin Jabal, Umar pasti celaka. Mu'adz memang memiliki otak yang terlatih dengan baik dan logika yang menawan serta memuaskan lawan, yang mengalir dengan tenang dan cermat. Di mana saja kita menjumpai namanya di celah-celah riwayat dan sejarah, kita akan mendapati ia sebagai seorang yang selalu menjadi titik pusat lingkaran. Dimanapun ia duduk, orang-orang pun ramai mengelilinginya. Mu'adz adalah seorang pendiam. Ia tidak akan berbicara kecuali atas permintaan hadirin. Jika mereka berbeda pendapat dalam suatu hal, mereka menyerahkan perkara itu kepada Mu'adz untuk memutuskannya. Jika ia telah membuka suara, adalah ia sebagaimana dilukiskan oleh salah seorang yang mengenalnya, seolah-olah dari mulutnya keluar cahaya dan mutiara. Kedudukan yang tinggi di bidang pengetahuan dan penghormatan kaum muslimin kepadanya, baik pada waktu Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau wafat, telah dicapai Mu'adz sewaktu ia masih muda. Ia meninggal dunia pada masa pemerintahan Umar, sedangkan usianya belum genap 33 tahun. Mu'adz adalah seorang yang suka memberi, kaya hati dan tinggi budi. Tidak suatu pun yang diminta kepadanya kecuali akan diberinya secara berlimpah dan dengan hati yang ikhlas. Sungguh, kemurahan Mu'adz telah menghabiskan semua hartanya. Ketika Rasulullah wafat, Mu'adz masih berada di Yaman, yakni sejak dikirimnya Nabi ke sana untuk membimbing kaum muslimin dan mengajari mereka tentang seluk-beluk agama Islam. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Mu'adz kembali dari Yaman. Umar tahu bahwa Mu'adz telah menjadi seorang yang kaya raya, maka diusulkan Umar kepada khalifah agar kekayaannya itu dibagi dua. Tanpa menunggu jawaban Abu Bakar, Umar segera pergi ke rumah Mu'adz dan mengemukakan masalah tersebut. Mu'adz adalah seorang yang bersih dan suci hati, dan seandainya sekarang ia telah menjadi kaya raya, maka kekayaan itu diperolehnya secara halal, tidak pernah diperolehnya secara haram, bahkan juga tidak hendak menerima barang yang syubhat. Karena itu, usul Umar ditolaknya dan alasan yang diungkapkan mampu dipatahkannya dengan alasan pula. Akhirnya, Umar berpaling dan meninggalkannya. Keesokan harinya, Mu'adz segera pergi ke rumah Umar. Saat ia tiba di sana, Umar dirangkul dan dipeluknya, sementara air mata mengalir mendahului perkataannya. Ia berkata, "Tadi malam aku bermimpi memasuki kolam yang penuh dengan air, hingga membuat saya cemas akan tenggelam. Untunglah Anda datang dan menyelamatkan saya, wahai Umar." Kemudian mereka bersama-sama pergi untuk menemui Abu Bakar, dan Mu'adz meminta kepada khalifah untuk mengambil 1/2 hartanya. Namun Abu Bakar menjawab, "Aku tidak akan mengambil apapun darimu. Sekarang harta itu telah halal dan menjadi harta yang baik," kata Umar kepada Mu'adz. Andai diketahuinya bahwa Mu'adz memperoleh harta itu dari jalan yang tidak baik, tentu tidak satu dirham pun Abu Bakar yang saleh itu akan menyisakan baginya. Namun, Umar tidak pula berbuat salah dengan melemparkan kecurigaan atau menaruh dugaan terhadap Mu'adz. Hal itu timbul tidak lebih karena masa itu merupakan masa gemilang, penuh dengan tokoh-tokoh utama yang berpacu mencapai puncak keutamaan. Di antara mereka, ada yang berjalan secara santai, tidak ubah bagai burung yang terbang berputar-putar. Ada yang berlari cepat, ada pula yang berlari lambat, namun semua berada dalam khalifah yang sama, menuju kepada kebaikan. Mu'adz pindah ke Syria dan tinggal bersama penduduk setempat dan musafir yang berkunjung ke sana sebagai guru dan ahli hukum. Tatkala Abu Ubaidah, amir di sana sekaligus sahabat karib Mu'adz, meninggal dunia, ia diangkat oleh Amirul Mukminin Umar sebagai penggantinya di Syria. Tetapi baru beberapa bulan saja ia memegang jabatan itu, ia dipanggil Allah untuk menghadapnya dalam keadaan tunduk dan menyerahkan diri. Umar berkata, "Sekiranya saya mengangkat Mu'adz sebagai pengganti, lalu ditanya oleh Allah, mengapa saya mengangkatnya? Saya akan menjawab, saya mendengar nabimu bersabda, bila ulama menghadap Allah, Mu'adz pasti berada di antara mereka." Mengangkat sebagai pengganti yang dimaksud Umar di sini ialah penggantinya sebagai khalifah bagi seluruh kaum muslimin, bukan kepala suatu negeri atau wilayah. Sebelum mengembuskan nafasnya yang terakhir, Umar pernah ditanyai orang, "Bagaimana jika Anda tetapkan pengganti Anda?" Artinya,
Anda pilih sendiri orang yang akan menjadi khalifah itu, lalu kami berbaiat dan menyetujuinya. Umar pun menjawab, seandainya Mu'adz bin Jabal masih hidup, tentu saya angkat ia sebagai khalifah. Dan kemudian bila saya menghadap Allah Azza wa Jalla dan ditanya tentang pengangkatannya, siapa yang kamu angkat menjadi pemimpin bagi umat manusia? Aku akan menjawab, saya mengangkat Mu'adz bin Jabal setelah mendengar Nabi bersabda, Mu'adz bin Jabal adalah pemimpin golongan ulama pada hari kiamat. Suatu hari Rasulullah bersabda, wahai Mu'adz, demi Allah, aku sungguh sayang kepadamu. Jangan lupa setiap usai salat, ucapkanlah, ya Allah, bantulah diriku untuk selalu ingat dan syukur serta beribadah dengan ikhlas kepadamu. Doa yang tepat sekali. Ya Allah, bantulah diriku. Rasulullah selalu mendesak manusia untuk memahami makna yang agung ini, yang maksudnya ialah bahwa tiada daya maupun upaya dan tiada bantuan maupun pertolongan kecuali dengan pertolongan dan kekuatan dari Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Mu'adz mengerti dan memahami ajaran ini dan telah menerapkannya secara tepat. Pada suatu pagi, Rasulullah bertemu dengan Mu'adz dan bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu pagi ini, wahai Mu'adz? Aku menghadapi pagi ini sebagai orang beriman, wahai Rasulullah. Setiap kebenaran ada hakikatnya. Lantas, apakah hakikat keimananmu? Setiap berada di pagi hari, aku menyangka tidak akan menemui lagi waktu sore. Setiap berada di waktu sore, aku menyangka tidak akan mencapai waktu pagi lagi. Tiada satu langkah pun yang kulangkahkan, kecuali aku menyangka tiada akan diiringi lagi dengan langkah lainnya. Seolah-olah kesaksian setiap umat jatuh berlutut, dipanggil melihat buku catatannya, dan aku seolah-olah menyaksikan penduduk surga menikmati kesenangan surga, sedangkan penduduk neraka menderita siksa di dalamnya. Rasulullah pun bersabda, engkau memang mengetahuinya, karena itu peganglah kuat-kuat dan jangan engkau lepaskan. Ternyata memang benar bahwa Mu'adz telah menyerahkan seluruh jiwa raganya dan nasibnya kepada Allah, hingga tidak suatu pun yang tampak olehnya kecuali hanyalah dia. Tepat sekali gambaran yang diberikan Ibnu Mas'ud tentang kepribadiannya. Mu'adz adalah seorang hamba yang tunduk kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya. Kami menganggap Mu'adz serupa dengan Nabi Ibrahim. Mu'adz senantiasa menyeru manusia untuk mencapai ilmu dan berzikir kepada Allah. Dia pun menghimbau mereka agar mencari ilmu yang benar lagi bermanfaat. Ia berkata, waspadalah terhadap ketergelinciran orang yang berilmu. Kenalilah kebenaran itu dengan kebenaran pula, karena kebenaran itu mempunyai cahaya. Menurut Mu'adz, ibadah itu hendaklah dilakukan dengan cermat dan jangan berlebihan. Suatu hari salah seorang muslim meminta kepadanya agar diberi pelajaran. Apakah Anda bersedia mematuhinya bila saya ajarkan? Tanya Mu'adz. Sungguh saya sangat berharap akan menaati Anda, ujar orang itu. Mu'adz berkata kepadanya, berpuasalah namun jangan lupa berbuka. Lakukanlah salat dan tidurlah. Berusahalah mencari nafkah dan janganlah berbuat dosa. Janganlah kamu mati kecuali dalam beragama Islam, serta jauhilah doa dari orang yang teraniaya. Menurut Mu'adz, ilmu itu ialah mengenal dan beramal. Katanya, pelajarilah segala ilmu yang kalian minati, tetapi Allah tidak akan memberi kalian manfaat dengan ilmu itu sebelum kalian mengamalkannya lebih dulu. Baginya, iman dan zikir kepada Allah ialah selalu siap siaga demi kebesarannya dan pengawasan yang tidak putus-putus terhadap kegiatan jiwa. Al-Aswad bin Hilal berkata, kami berjalan bersama Mu'adz, maka ia berkata kepada kami, marilah kita duduk sebentar untuk renungan keimanan. Mungkin sikap dan pendiriannya itu terdorong oleh semangat jiwa dan pikiran yang tiada mau diam dan selalu bergejolak sesuai dengan pendiriannya yang pernah ia kemukakan kepada Rasulullah, bahwa tiada satu langkah pun yang dilangkahkannya kecuali timbul sangkaan bahwa ia tidak akan mengikutinya lagi dengan langkah berikutnya. Hal itu ialah karena tenggelamnya dalam mengingat-ingat Allah dan kesibukannya dalam meneliti dan mengoreksi dirinya sendiri. Sekarang tibalah ajalnya Mu'adz dipanggil menghadap Allah, dan dalam sakaratul maut muncullah dari bawah sadarnya hakikat segala yang bernyawa ini,
Dan seandainya ia dapat berbicara, akan mengalirlah dari lisannya kata-kata yang dapat menyimpulkan urusan dan kehidupannya. Pada detik-detik tersebut, Mu'adz mengucapkan perkataan yang menyingkapkan dirinya sebagai seorang mukmin besar. Dengan pandangan menatap tajam ke arah langit, Mu'adz bermunajat kepada Allah yang Maha Pengasih dengan ungkapan, "Ya Allah, sesungguhnya selama ini aku takut kepadamu, tetapi hari ini aku mengharapkanmu. Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa aku tidaklah mencintai dunia demi untuk mengalirkan air sungai atau menanam kayu-kayuan, tetapi hanyalah untuk menutup hawa di kala panas dan menghadapi saat-saat yang gawat, serta untuk menambah ilmu pengetahuan, keimanan, dan ketaatan." Ia lalu mengelurkan tangannya seolah-olah hendak bersalaman dengan maut, dan dalam keberangkatannya ke alam gaib masih sempat ia mengatakan, "Selamat datang wahai maut, kekasih tiba di saat diperlukan." Nyawa Mu'adz pun melayang menghadap Allah. Kita semua kepunyaan Allah dan kita kembali kepadanya. Sahabat lintas hikmah yang dirahmati Allah, betapa mulianya sifat Mu'adz yang dapat kita jadikan suri teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dewasa ini sangat jarang kita dapat menemukan sosok seperti beliau, sosok anak muda yang cerdas, jujur, serta dermawan. Mendengar kisahnya saja dapat membuat hati sejuk dan tentram. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari perjalanan hidupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.